Shalom kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Saya berikan judul pelajaran firman Tuhan hari ini, yaitu keistimewaan orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, standar keistimewaan manusia yang ditetapkan oleh dunia ini yaitu diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, seberapa mewah rumah yang dia miliki, seberapa mewah mobil yang dia miliki, seberapa cantik atau ganteng suami atau istri yang dia miliki. Nah, itu adalah standar yang ditetapkan oleh dunia ini untuk mengukur seseorang itu istimewa atau tidak. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama apa saja yang menjadi ukuran untuk menyatakan seseorang itu istimewa menurut Alkitab. Itu yang akan kita belajar bersama-sama. Nah, kekasih Tuhan, tahukah kita bahwa ada suatu keistimewaan yang kita miliki yang bernilai kekal? Nah, apa itu? Kita akan lihat bersama-sama. Nah, keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keistimewaan yang kekal. Sekali lagi kekasih Tuhan, keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keistimewaan yang kekal. Luar biasa kekasih Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat-sangat istimewa di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apa keistimewaan orang yang percaya kepada Kristus? Apa istimewanya? Nah, kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan kita Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kita lihat poin pertama, keistimewaan orang percaya. Nah, keistimewaan yang pertama yaitu kita adalah umat pilihan. Sekali lagi, kita istimewa karena kita adalah umat pilihan. Itu yang pertama. Kita lihat di dalam pembacaan kita ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita adalah umat pilihan. Nah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat ini kita menemukan poin pertama, keistimewaan orang percaya, yaitu kita istimewa karena kita dipilih Allah. Kita dipilih Allah. Nah, kekasih Tuhan, kita istimewa karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam ayat yang keempat bagian A itu sangat jelas. Kita lihat ayat ini. Nah, ayat keempat bagian B. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kekasih Tuhan, kata dipilih di sana, kata memilih di sana, di dalam bahasa Yunani memakai kata exelekato. Exelekato artinya bahwa Allah memilih jauh-jauh hari dengan pertimbangan secara saksama. Jadi kekasih Tuhan, Allah memilih kita itu bukan asal-asal memilih. Allah memilih kita itu bukan asal seperti orang dunia ya. Kalau enggak kiu buta, ada satu istilah. Kalau enggak kiu ya buta, itu pilihan. Nah, tetapi Allah memilih kita itu jauh-jauh hari dengan pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, Allah memilih kita itu bukan secara kebetulan. Allah memilih kita bukan membabi buta. Allah memilih kita bukan tanpa pertimbangan. Tetapi Allah memilih kita jauh-jauh hari
dengan pertimbangan secara saksama. Jadi ini yang membuat kita istimewa. Kita menjadi percaya, kekasih Tuhan, karena kita dipilih Allah. Kalau kita tidak dipilih Allah, tidak mungkin kita percaya. Nah, tidak mungkin. Nah, karena kita dipilih Allah, oleh karena itu kita bisa percaya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, itu yang membuat kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya, kekasih Tuhan. Nah, perihal Allah memilih berbeda dengan manusia memilih. Kalau Allah memilih, saya percaya tidak akan pernah salah. Kalau Allah sudah memilih kita, Allah tidak akan pernah salah memilih kita. Dia sudah mempertimbangkan dengan seksama untuk memilih kita. Dan dia tidak pernah salah memilih kita. Dan juga Allah tidak pernah menyesal memilih kita. Seberapa buruknya kehidupan kita, seberapa mungkin jelek kehidupan kita, kalau Allah sudah memilih kita, maka dia tidak pernah akan menyesal memilih kita. Karena dia mampu merubah orang yang rusak menjadi baik. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan, menginsafkan kita akan segala perbuatan-perbuatan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk menjalani hidup ini. Jadi Allah tidak pernah menyesal memilih kita, dan Allah tidak pernah salah memilih kita. Kalau manusia beda, kekasih Tuhan. Manusia bisa salah, manusia bisa menyesal memilih. Waduh, saya menyesal. Kenapa dulu saya harus memilih dia? Aduh, saya ini salah memilih. Waduh, kalau saya tahu dari dulu orang ini seperti ini, saya tidak memilih. Nah, itulah manusia. Tapi Allah tidak seperti manusia. Sekali Allah memilih, dia tidak pernah menyesal akan pilihannya. Kalau sekali Allah memilih, dia tidak pernah salah memilih. Jadi kekasih Tuhan, hari ini kalau kita percaya Tuhan, itu karena Allah memilih kita. Dan dia tidak pernah salah memilih kita. Dan dia juga tidak pernah menyesal memilih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, apa tujuan Allah memilih kita? Supaya umat pilihan Tuhan dapat hidup dalam kekudusan. Nah, sekali lagi, tujuan Allah memilih kita supaya umat pilihan Tuhan dapat hidup di dalam kekudusan. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, inilah tujuan Allah memilih kita. Nah, Allah memilih kita supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kekasih Tuhan, kita tidak mampu hidup kudus, kita tidak mampu hidup tidak bercela di hadapan Tuhan kalau Allah tidak memilih kita. Nah, kekasih Tuhan, karena Allah memilih kita, oleh karena itu kita mampu hidup kudus. Kita dapat hidup kudus karena memang Allah memilih kita. Nah, kekasih Tuhan, kita akan lihat selanjutnya. Nah, hidup kita semakin istimewa karena selain kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita juga diangkat sebagai anak Allah. Nah, luar biasa ayat yang kelima kita lihat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya, sesuai dengan kehendaknya, kata firman Tuhan. Jadi selain kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita juga diangkat sebagai anak Allah. Luar biasa, kekasih Tuhan, kita diangkat sebagai anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, itulah keistimewaan orang percaya yang pertama, yaitu kita istimewa karena kita dipilih Allah. Tujuan Allah memilih kita supaya kita dapat hidup dalam kekudusan. Kita menjaga kekudusan kita. Nah, kekasih Tuhan, yang kedua, keistimewaan orang percaya yang kedua, yaitu kita istimewa karena kita adalah umat tebusan Allah. Coba kekasih Tuhan bayangkan, ada seberapa miliar orang di dunia ini, tetapi nggak semua dipilih untuk ditebus Allah. Tetapi kita percaya hari ini
kita ditebus hari ini? Karena kita dipilih Allah. Nah, keistimewaan orang percaya yang kedua, yaitu kita adalah umat tebusan Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita lihat ayat ini. Nah, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik di sorga maupun di bumi. Nah, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, kekasih Tuhan, keistimewaan kita yang kedua, yaitu kita adalah umat tebusan Allah. Nah, kekasih Tuhan, penebusan dosa selalu berhubungan dengan nyawa, darah, dan kematian. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, penebusan itu selalu berhubungan dengan nyawa, darah, dan kematian. Kita bisa lihat itu di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Nah, kita lihat dulu ayat ini. Imamat 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, ini menunjukkan bahwa penebusan dosa itu selalu berhubungan dengan nyawa, darah, dan kematian. Nah, kekasih Tuhan, Yesus Kristus memenuhi semua kriteria ini. Nyawa Tuhan berikan bagi kita, darahnya tertumpah bagi kita, dan Dia sampai mati di atas kayu salib. Pada akhirnya juga Yesus bangkit, hidup kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa kita istimewa karena kita adalah umat tebusan Allah. Untuk menebus kita, Yesus harus mengorbankan nyawanya, darahnya tertumpah, dan Dia harus mati buat kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini sangat-sangat istimewa. Oleh karena kita, Dia harus mengorbankan nyawanya bagi kita. Ini bukannya kita adalah orang yang istimewa. Nah, kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Nah, tujuan penebusan. Nah, sekali lagi saya mau mengatakan untuk kita bahwa tujuan penebusan adalah untuk kembali tercipta persekutuan antara Allah dengan kita manusia yang terputus oleh karena dosa. Nah, kita tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena dosa. Nah, tujuan penebusan ini untuk kembali mengadakan kembali membuat persekutuan kita dengan Allah ini tercipta kembali. Nah, jadi tujuan penebusan ini untuk kembali membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan, untuk kembali tercipta persekutuan antara Allah dengan manusia, dengan kita yang terputus oleh karena dosa. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 itu sangat jelas di sana. Nah, kita lihat ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus penebusan yang
Yesus sudah kerjakan itu untuk kembali tercipta persekutuan antara Allah dengan manusia. Dan Yesus adalah yang menghubungkan kita dengan Allah. Pengorbanannya, penebusannya membuat kita bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, itulah keistimewaan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita istimewa karena kita adalah umat tebusan Allah. Nah, kita lihat yang ketiga. Nah, kita istimewa, kita dikatakan orang-orang percaya, orang-orang yang sangat istimewa karena kita adalah umat yang dimeteraikan Roh Kudus. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Nah, kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah keistimewaan kita. Kita lihat ayat ini, ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Garis bawahi kalimat dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalam ayat yang ke-13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kekasih Tuhan, kapan itu terjadi? Kapan materai itu terjadi? Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-13, ketika kita percaya. Kita lihat ayat yang ke-13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kekasih Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan. Saat itulah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, materai ini menegaskan bahwa setiap orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah sah menjadi anak-anak Allah dan kepunyaan Allah untuk selama-lamanya. Jadi kekasih Tuhan, kita dimeteraikan Roh Kudus. Itu sangat istimewa. Setiap orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah sah. Kita ini sudah sah menjadi anak Allah, kepunyaan Allah. Bukan untuk 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Tetapi untuk selama-lamanya kita sah menjadi anak-anak Allah. Itulah materai yang sesungguhnya. Materai itu menegaskan hal seperti itu. Kita sah menjadi anak Allah untuk selama-lamanya. Kepunyaan Allah untuk selama-lamanya. Jadi kekasih Tuhan, kita sudah melihat keistimewaan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, sadarkah kita hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat istimewa karena kita adalah umat pilihan Allah. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat tebusan Allah dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, ketiga hal ini yang membuat kita istimewa di hadapan Tuhan. Nah, apa respon kita terhadap keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kita? Apa yang respon kita, menjadi respon kita terhadap keistimewaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Nah, respon yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kekasih Tuhan, hari ini saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Mungkin di mata dunia kita adalah orang-orang yang tidak istimewa. Itu tidak masalah, kekasih Tuhan. Karena yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Ingat baik-baik, kekasih Tuhan, ukuran keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu
kita adalah orang-orang yang percaya. Kita istimewa karena kita dipilih Tuhan, karena kita ditebus oleh darah Yesus, dan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu adalah ukuran yang Allah berikan bagi kita untuk mengukur kita ini adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita, karena kita adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Keistimewaan kita tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yang memberikan keistimewaan dalam hidup kita hanya Tuhan yang berikan itu. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, kita jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam kebenaran, dan kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Itulah yang harus kita berikan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua.